Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, dan kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Amin. Saat ini kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan kembali. Kita menaikkan syukur kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Ini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Kau ada buat setiap kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang hebat. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan, perbuatan-Mu ajaib Bapa. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kau Allah yang hebat Tuhan, Allah yang ajaib, mulia perkasa nama-Mu. Selamat pagi, berjumpa kembali sobat sahabat dalam episode terbaru Lilin Kecil. Mulailah hari ini dengan melakukan satu perbuatan yang baik. Tidak perlu perbuatan yang besar, perbuatan yang luar biasa. Mungkin saat engkau bangun tidur, buat engkau yang sudah memiliki pasangan, engkau bisa memberikan senyum yang manis kepada suamimu atau kepada istrimu, atau engkau bisa memuji anak-anakmu, memuji masakan istrimu, atau keberadaan apapun di sekitar sekelilingmu. Cukup hal-hal kecil, hal sederhana. Tapi percayalah, biarpun kecil, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, melainkan akan membawa dampak dan manfaat kepada orang sekitar kita. Dan tentunya hal itu memberikan satu pencerahan buat setiap mereka. Karena kita tidak pernah tahu setiap hari kita berjumpa dengan siapa, bertemu dengan siapa. Tetapi tidak ada yang mustahil dan tidak ada satu kebetulan. Pada saat engkau melakukan kebaikan kepada siapapun orang itu, dimanapun orang itu, engkau pasti akan menuainya kembali. Seperti sebuah lilin yang senantiasa menerangi sebuah ruangan yang gelap. Biarlah kiranya kebaikan kita bercahaya dan dikenal dan diketahui dan dirasakan oleh banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau baik buat kami. Keberadaan kami adalah karena Tuhan masih mengasihi kami, masih mencintai kami. Pagi hari ini, apapun kondisi kami saat kami bangun, baik dalam keadaan baik, mungkin dalam keadaan terbaring, atau mungkin kami mengalami kelemahan tubuh, tetapi kami sungguh percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada bersama beserta dengan kami, memimpin seluruh musim kehidupan kami. Hidup kami senantiasa menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Amin. Mari sama-sama kita buka, kita baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-22, ayat yang ke-23, dan kita akan melanjutkan menuju ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Kita melompat ke ayat yang ke-33, Bapak Ibu. Ayat yang ke-33. "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kekhawatiran adalah hal yang wajar, hal yang umum buat setiap kita. Terutama dalam masa-masa seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Saya berharap pada saat Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, kondisi pandemi di keadaan negara kita sudah semakin membaik.
Tetapi kita percaya apapun kondisi dan keadaan kita, jangan sampai itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Artinya apa? Jangan itu membuat kita menjadi khawatir, Bapak Ibu. Seringkali karena satu dan lain hal, bahkan hal-hal yang tentunya belum tentu akan terjadi, itu sudah membuat kita khawatir. Dan kekhawatiran itu tentunya sangat akan berpengaruh pada kesehatan kita. Survei membuktikan bahwa lebih dari 80%, mungkin 90% lebih, apa yang kita khawatirkan itu justru malah sebenarnya tidak pernah kita alami, bahkan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Masalahnya pikiran kita ini terlalu sering dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, tidak tepat. Kenapa? Karena kita sering mengisi pikiran kita, kehidupan dan keseharian kita dengan gadget, dengan media sosial. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sendiri tahu bahwa apa yang ditawarkan oleh media sosial hari-hari ini semuanya menceritakan banyak ketakutan dan kekhawatiran. Setelah selesai dengan COVID versi Delta, sekarang keluar Omicron, dan angkanya semakin bertambah pada saat tayangan ini sedang diliput. Tetapi jangan sampai itu membuat kita menjadi khawatir. Karena apa? Karena pada saat kita sudah melakukan protokol kesehatan, kita sudah divaksin, percaya bahwa apapun yang kita alami, kita bisa lalui dengan baik, dan kita akan menjadi sehat kembali selama kita bisa menjaga diri kita. Jadi ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa jangan mengkhawatirkan tentang apa yang belum terjadi, tentang apa yang hal-hal yang sebenarnya belum kita alami. Berapa banyak dari setiap kita yang kita berpikir, aduh gimana ya hidup saya begini-begini aja, aduh gimana ya saya nanti ke depannya, aduh kapan ya kondisi ekonomi akan membaik, bagaimana dengan usaha saya, dengan bisnis saya. Dan terkadang karena saking khawatirnya kita akan apa yang kita alami, hadapi hari-hari, kita takut untuk melangkah. Itu pun pernah saya alami ketika saya divonis menderita satu penyakit yang sampai detik ini pun masih saya gumuli dan belum mendapatkan kesembuhan secara medis. Membuat saya kehilangan banyak hal, bahkan membuat saya kehilangan pekerjaan, bahkan saya tidak bisa melakukan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya. Sempat hal ini membuat saya khawatir akan masa depan saya. Bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan anak dan istri saya, bagaimana dengan kehidupan saya pribadi, sedangkan umur saya bertambah. Dan akhirnya kekhawatiran itu menghambat langkah saya. Tetapi ada satu momen di mana Tuhan mencelikan saya melalui firman Tuhan ini. Dia katakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran kita? Bagaimana saya bisa melangkah keluar dari kekhawatiran yang saya alami hari-hari itu, bahkan hari-hari ini? Tertulis di dalam ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh karena itu, di ayat yang ke-33, Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di surga. Artinya apa? Bukan berarti kita yang saat ini hidup dalam kenyamanan, bukan berarti saat ini pada saat kita memiliki berbagai macam aset, kita jual semua aset kita, lalu kita hidup untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Kita jual semuanya seperti Zakheus, kita kasih pada orang miskin. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita miliki saat ini, manfaatkanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk jadi berkat buat orang sekeliling sekitar kita. Itu yang saya alami hari-hari ini. Pada saat saya berpikir tentang diri saya sendiri, itu membuat saya khawatir. Tetapi pada saat saya berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, itu mulai menghapus kekhawatiran saya. Terlebih lagi, pada saat saya berusaha akan hidup saya membawa dampak yang positif buat orang lain, membuat saya berani untuk melangkah. Dan puji nama Tuhan, Tuhan bukan jalan-jalan yang luar biasa, Tuhan pelihara hidup saya. Bahkan saya bisa melakukan hal-hal yang selama ini tidak pernah saya pikirkan. Pada saat saya mengalami sakit penyakit ini, saya tidak pernah berpikir saya bisa membawa kendaraan bermotor lagi. Tapi puji nama Tuhan, sekarang saya bisa membawa kendaraan bermotor untuk saya bekerja, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan percayakan beberapa pekerjaan yang selama ini mungkin tidak pernah saya pikirkan juga, tapi saya jalani. Kalau saya khawatir tentang apa keadaan saya saat ini, itu akan menghambat saya. Demikian pula dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau mengkhawatirkan keadaanmu saat ini, itu akan menghambatmu untuk melangkah ke depan. Dan itu akan menghalangimu untuk melihat penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa sudah disediakan. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hidup kita, harta kita, kita taruh di dalam diri kita taruh di dalam pemikiran kita. Tetapi ubahlah itu. Taruhlah pengharapan kita, harta kita kumpulkan harta yang kekal, harta yang sejati, yaitu apa? Pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah harta yang sejati. Kematian Kristus Yesus, karya salibnya, itulah harta yang sejati. Dan pada saat kita menaruh kehidupan kita di dalam
kebenaran firman Tuhan, di dalam karya penebusan salib Kristus, sesungguhnya kita akan mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Mungkin masalah kita belum selesai, tetapi cara kita memandang masalah kita, cara kita menyelesaikan masalah kita sudah berubah. Setidaknya kekhawatiran kita mulai berkurang. Karena apa? Karena kita percaya kita sedang menaruh kehidupan kita, harta kita di dalam kebenaran firman Tuhan, harta yang kekal dalam kerajaan surga. Saya pun banyak mendengar kesaksian dari beberapa teman saya yang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pada saat mereka menaruh harta mereka dalam kebenaran firman Tuhan, justru di masa sulit mereka berani menabur untuk pekerjaan Tuhan, berani berkorban untuk melayani Tuhan, berani berkorban untuk orang lain. Tuhan lipat kali gandakan apa yang mereka miliki. Karena apa? Karena kita sedang menaruh harta kita di dalam sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana. Amin Bapak Ibu. Mulai aktivitas hari ini dengan menaruh hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan, dengan mengumpulkan harta yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, harta ini dalam kerajaan surga. Dan percayalah, apapun keberadaanmu, apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, kita bisa kok melaluinya. Kita dapat menanggungnya bersama dengan Yesus. Sebab Tuhan janjikan, bukan tidak ada masalah, tetapi kita bisa mengatasi masalah. Bukan tidak ada persoalan, tetapi kita bisa menyelesaikan persoalan. Bukan tidak ada pergumulan, tetapi kita bisa menang dari pergumulan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami belajar menaruh kehidupan kami, pengharapan kami dalam kebenaran firman-Mu yang merupakan harta yang sejati. Dalam karya salib Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah menebus dosa kami, yang sudah mengampuni kami, yang sudah memberikan kekekalan dalam hidup kami, menaruh kehidupan kami, harta kami dalam kekekalan Tuhan. Sehingga pada saat harta kami ada dalam kerajaan surga, situ pun hati kami berada, yaitu kepada kebenaran firman-Mu, berkat kekekalannya Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini, kami berdoa buat negara kami berdoa Tuhan khususnya buat pandemi ini Tuhan, buat teman sahabat kami, buat siapapun dimanapun kami berada, buat orang-orang Tuhan yang hari-hari mengalami banyak masalah, persoalan, pergumulan, sehingga membuat kekhawatiran itu mencekam mereka. Pagi hari ini Engkau membukakan kebenaran firman-Mu, Engkau menghapus segala kekhawatiran kami dan membuat hidup kami penuh dengan kemenangan. Terima kasih banyak Bapa, berkat-Mu ada berlimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan melangkah memulai aktivitas kami, dan kami siap menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Mari kita mulai aktivitas kita dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami berlimpah-limpah dan berdarah kami. Tangan-Mu menyertai dan melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi setiap kita dalam cinta kasih dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah menebus kita dalam penyertaan persekutuannya, Rohnya yang kudus menyertai memberkati kehidupan kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lama dimanapun kita berada. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati dan kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas kita, selamat menjadi berkat, menjadi jawaban dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.